Ya, yang saya hormati Pendeta Niko, Pendeta Dr. Yanto. Nah, saya ucapkan selamat ulang tahun juga ke 16 tahun, udah luar biasa Tuhan bekerja. Ya, juga Desember biasa sekali Natalan katanya. Nah, saya mengingat pertama kali ketika saya mendapat visi untuk masuk ke pemerintahan, tentu tidak semua gereja bisa mendukung. Apalagi saya memulainya tahun 2003. Tapi ketika saya jadi bupati, semua bisa terima. Tapi ketika saya mendapatkan visi untuk masuk ke DKI, orang lebih pikir saya mulai gila lagi. Makanya saya pikir itu memalukan. Tapi untunglah ada gereja, ada pendeta yang juga punya visi yang sama. Ada Dr. Yanto yang mempersilahkan saya, terus ketemu Pendeta Niko juga di Belitung. Sempat saya sharekan sedikit waktu itu. Dr. Yanto mengatakan kita bantu kumpulkan KTP. Walaupun pada waktu itu kita melihat kumpul KTP pun akan ada kecurangan waktu itu. Tidak mungkin dengan isi kupon bisa dianggap sah. Dan ternyata memang tidak bisa mengumpulkan KTP itu. Dan saya ingat waktu membuka cabang di Nisan Pluit, sudah tidak ada KTP lagi, tidak mungkin lagi bisa ikut. Saya masih ditawarkan untuk pulang ke Bangka Belitung jadi gubernur, karena di sana udah pasti jadi dan ada partai yang mendukung. Tapi visinya kayaknya kuat ya. Dan waktu saya lagi duduk di bawah, saya masih ingat kalimat Dr. Yanto, saya yakin ini belum berakhir, kata Dr. Yanto, bahwa ini pasti ada cara Tuhan untuk kamu masuk ke DKI. Nah, saya waktu Dr. Yanto mengucapkan kalimat itu, saya percaya, tapi saya juga bingung caranya gimana ya. Lalu saya turun, saya tanya sama Dr. Yanto, caranya gimana Dr. Yanto? Saya juga tidak tahu caranya, tapi saya yakin Anda akan masuk. Nah, sekali lagi tentu melalui peristiwa itu saya tahu Dr. Yanto dan tim dari doa pagi terus mendoakan sampai hari ini. Dan saya bersyukur untuk dukungan doa dari seluruh jemaat, para hamba Tuhan. Dan ketika saya renungkan sampai hari ini, saya kemarin saat teduh, saya ketemu satu kalimat yang sangat baik, itu di surat Paulus di Korintus. Di situ dikatakan, saya ingin meniru kalimat itu. Banyak orang berpikir di dunia ini bekerja harus menggunakan hikmat pengetahuan dunia. Mungkin orang mengatakan kami lewati setahun ini dengan hikmat kami, dengan hikmat dunia ini. Tapi saya katakan secara jujur, ini kita bisa melakukan ini semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi tidak ada satupun hikmat dunia sebetulnya. Maka ketika kita jalankan seperti ini, saya selalu bisa merasakan bahwa I have nothing, I do nothing, and I am nothing. Tapi hanya firman Tuhan, hanya karena doa para hamba Tuhan, jemaat, yang bisa membuat kami bisa berdiri teguh untuk menjalankan tugas ini. Nah, karena itu saya berharap melalui kesempatan ini kami minta terus didukung dalam doa. Nanti Pak Pendeta Niko juga akan mendoakan. Kami sangat membutuhkan dukungan doa untuk pekerjaan yang sangat kalau dipikirkan itu tidak masuk akal, tidak bisa diselesaikan sebetulnya. Tapi kita tiap hari, tiap saat, ya saya hanya bisa tanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan. Banyak hal orang bilang kita berhasil, sebetulnya kita merasakan kami pun bingung sebetulnya. Kok orang bisa begitu baik, bisa ketemu hanya sebuah pengaturan dari Tuhan. Sekali lagi terima kasih, selamat Natal, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Nah, saudara pasti akan mendoakan Bapak Wakil Gubernur kita supaya tugasnya bisa diselesaikan. Amin. Sekarang tiba saatnya Gembala Sidang kita ingin mendoakan Bapak Wakil Gubernur, karena Bapak Gembala Sidang kita mendapatkan sesuatu untuk Anda. Saudara mau bangkit berdiri, arahkan tangan kita kepada doanya Pak. Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan. Pak Basuki akan dipakai Tuhan secara luar biasa, terutama dalam akan mengurai kemacetan di Jakarta. Ini tidak ada seorang pun yang bisa memecahkan masalah ini, tapi Tuhan bicara kepada saya, itu akan diberikan kepada hambanya ini.
Dan saya percaya itu akan menjadi perhatian dunia. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini. Engkau yang sudah memilih dia menjadi wakil gubernur, dan Engkau akan terus mempromosikan dia. Bapa, terima kasih. Engkau akan berikan hikmat-Mu Tuhan, terutama untuk mengurai kemacetan di Jakarta, yang seorang pun tidak ada yang bisa untuk melakukan itu. Dan Kau katakan, hanya Aku akan berikan kepada hamba-Ku ini. Terima kasih Tuhan. Terima hikmat Tuhan saat ini. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau akan pakai dia terus Tuhan. Engkau akan mempromosikan terus Tuhan. Dan hamba-Mu tahu ini belum selesai. Masih ada Tuhan promosi-promosi yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak, terima kasih. Kau berkati seluruh keluarga, jajaran di bawah pemerintahannya. Bapak, terima kasih. Hikmat-Mu turun, hikmat-Mu turun, kasih-Mu turun Tuhan kepadanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh, dia nyanyinya gini. Jangan saya tirukan ya. Jokowi, aho, I like it. Oke, shalom saudara-saudara. Benar-benar apa yang pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dari hati, itu yang Tuhan sediakan. Waktu sekarang ini benar-benar di luar dari pikiran saya. Saya ini mendadak disuruh cerita tentang sedikit sharing. Ya, tentang Ahok. Saya berkenalan dengan dia juga lucu sekali. Di mana dia 2 hari berturut-turut disuruh sama pengusaha besar yang kebetulan ngundang saya breakfast, makan pagi, dan kemudian ini si Ahok ini hanya duduk aja, ngikutin, nurut aja. Disuruh sana, iya pak, iya pak. Besokannya lagi kita jalan-jalan lagi, makan pagi lagi. Ahok ada di situ juga, duduk dia. Nguping aja, saya dengan asik-asiknya sama para pengusaha-pengusaha itu, Pak, wow, saya ngomong, ada teguran juga yang Tuhan suruh saya sampaikan pada para pengusaha ini. Ahok cuma duduk diam, dia dengerin aja. Kemudian langsung, Ahok, tolong antarkan Ibu Juli, lihat klinik saya, lihat rumah sakit saya, katanya. Ahok cuman, baik Pak. Dia antar saya pulang ke rumah. Waktu kami pulang, aneh itu luar biasa ya. Saya tahu sekarang bahwa Tuhan jorokin saya pulang dari Australia ke Indonesia. Ada maksud tujuan tertentu buat salah satunya buat bangsa dan negara ini. Kenapa? Haleluya. Ini ada satu dorongan, suara yang berkata, jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku. Calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Oh, saudara tepuk tangan di sini. Saya apa? Saya ketawa. Ya elah, disebutkan pun jangan kok sebut nama-nama Ahok. Saya bilang nggak ada di otak pikiran saya, kepikiran dia. Udah antar ya udah. Kenapa Tuhan sebut-sebut Ahok ini? Jam 4 pagi, luar biasa. Saya percaya itu Roh Kudus bangunkan saya dengan suara yang sama lagi. Jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi negara ini. Berarti bangsa dan negara. Aduh, Ahok udah mukanya minyak babi begitu ya istilahnya. 3, Roh Kudus kuat sekali bilang, dialah ketua Yayasan Tehila. Saya punya produk, mungkin saudara udah tahu sampai sekarang belum nongol-nongol juga. Tapi saya percaya pada akhirnya akan nongol. Amin, saudara-saudara. Saya akan tetap percaya itu minuman Tehila itu pasti akan keluar. Yayasan itu namanya saya beri nama Tehila. Ahok itu adalah ketua Yayasan Tehila. Saya bilang, Tuhan, dengan bangga, siapa yang gak mau punya pejabat hebat, calon presiden lagi, jadi apa dalam perusahaan kita bilang. Itulah saya telepon si Ahok. Ahok langsung jawab, Tuhan bicara apa tentang sama lu, tentang gua, kata dia. Itu saya kaget. Itu calon presiden, saya bilang. Nah, dia cerita panjang lebar, dia tulis visi misi dari bupati, gubernur sampai presiden. Itu Roh Kudus sudah ini kan. Saya di rumah ada catatan ininya. Dari situ langsung cerita panjang lebar, kita nangis. Udah mau pulang dia 5 jam. Jul, sorry, saya mesti ke undangan katanya. Tapi saya nggak tahu
Tuhan suruh saya ke rumah lu ngapain ya, kata dia. Hok, ada nomor 3 ketinggalan. Waduh, nomor 3. Gue punya ini Tehila yayasan. Lagi nunggu ketua. Tuhan bilang, lu ini ketua yayasan Tehila. Apa yang terjadi? Ahok langsung teriak. Itu konfirmasi doa gue, itu jawaban doa gue, kata dia. Apa yang terjadi? Dia itu 1 minggu menggelitik hati dia. Roh Kudus suruh dia keluar dari partai PIB. Partai Indonesia Baru, bukan partai ikut babi ya. Partai Indonesia Baru. Nah, waktu itu teman-temannya pada marah. Orang susah diusung sama partai, lu mau keluar dari partai. Tapi kan gue gak bisa cerita sama teman gue bahwa itu Tuhan yang suruh gue keluar. Nah, saya bilang, Hok, Tehila, lu punya partai gak punya masa, gak ada artinya. Tehila, guru, kita kerja sama para guru PGRI 3 juta member, kita bilang. Nah, kasarnya waktu saya bilang, kamu itu kata Tuhan ketua yayasan Tehila, itu konfirmasi doa gue, itu jawaban doa gue, kata dia. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan di kota masing-masing. Mungkin kau ketemu para pemimpin bangsa, pemimpin dunia bisnis. Jangan takut akan manusia. Malam hari ini jangan takut akan manusia. Dengan cara yang sederhana, Julie bisa dipakai oleh Tuhan. That's what we call kingdom connection. Kalian kingdom connection. Bapak-bapak berdoa buat setiap pribadi. Engkau pakai setiap anak muda, ibu-ibu rumah tangga, pengusaha, siapapun yang ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Ini saatnya Kau membangkitkan Daud, Daniel, Yusuf. Pakai kami semua, khusus untuk orang ministry yang berdoa. Pak Samuel, Yusuf, Chris Manusama, Jonathan, semuanya menjadi Samuel. Seperti apa 21, King Anointer, King Maker, King Confronter. Haleluya. Pulanglah dengan urapan ini. Dan besok malam kami percaya puncaknya Tuhan. Because the field is the world. Ladang itu dunia ini. The field is not the church. The field is the world. Dan Kau sebuktikan malam hari ini, siapapun kami, asal kami mau dipakai oleh Tuhan, hal-hal yang besar akan terjadi. Hal yang ajaib akan terjadi. Engkau Allah yang tidak mungkin berdusta.